Balik lagi di Samber Podcast Saling Bertemu. Oke, Tadi bahas apa nih? kali ini bahas sesuatu yang Yang mental-mental kali nggak sih? Yang seru. Kayaknya boleh. kayaknya anget-anget juga seru nih. Mental atau mental? Mental. Kesehatan mental yang kadang mental-mental. Oh, oke. Ketika tidak diperhatikan kesehatan mentalnya. Nah, siapa? Ya, ini kita membahas kesehatan mental pada orang tua yang memiliki anak ABK. Biasanya kita ngelihat dari Anak sisi ya. anaknya. Karena kan untuk yang orang tua yang memiliki anak ABK itu kan yang lebih challenging ya. Maksudnya dibanding yang anak neurotipikal atau anak yang normal gitu kan cukup terprediksi ya gitu. Jadi kayak mungkin kayak 4 tahun, 5 tahun udah mulai bisa lah diomongin dikit-dikit gitu, dan misalnya walaupun memang belum bisa diomongin, seenggaknya kayak masih ada harapan lah gitu kan, kayak 2 tahun lagi lah atau setahun lagi lah bisa lah gitu. Tapi kan kalau untuk yang anak ABK ini seringkali kan memang dari segi anaknya, segi kemampuannya juga mungkin jauh lebih rendah untuk kesehariannya, otomatis akan lebih banyak waktu untuk bergantungnya kepada orang tua gitu, dan juga kan kemungkinan besar kan orang tua mungkin ada waktunya lah kayak pesimis, mungkin kayak apakah akan seperti ini secara terus menerus kayak gitu kan. Itu juga kan bikin capek juga tuh, ya aduh sampai kapan nih seperti ini mulu ya gitu, bisa nggak ya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kan yang membuat lelah gitu, dan ketika ya dilakukan terus menerus, terus juga kan kadang anak ABK ini kan kadang ketika di rumah itu, ketika dia ingin main, dia nangis, dia kadang nggak lihat waktu juga ya. Jadi kayak misalnya lagi mungkin orang tuanya lagi tidur, terus tahu-tahu entah mungkin dia nangis, entah dia mau main doang deh gitu, berantakin atau tengah malam belum tidur. Itu kan pasti capek banget ya di waktu yang misalnya orang tua tuh lagi mau istirahat, tahu-tahu tuh digangguin atau misalnya baru aja capek tadi misalnya gitu, terus jadi kayak capeknya kayak never ending, terus kayak besoknya harus kerja gitu. Dan untuk orang tua yang memiliki suster pun juga, aku rasa juga kemungkinan besar juga bisa juga ya merasa lelah gitu, merasa burnout gitu. Apalagi orang tua yang memilih untuk nggak pakai suster gitu, entah karena ada kan karena memang alasan ekonomi, ada yang memang alasannya memang nggak mau dipegang sama orang lain kayak gitu, ada yang seperti itu ya gitu. Jadi ya seperti itu sih memang tantangannya kayak gitu. Tapi kalau menurut Om Rio atau Lutfi gitu kan, sama psikolog gitu kan, ingin lebih klarifikasi gitu. Sarjana doang. Mahasiswa. Saya okupasi ini. Mungkin ya lebih dalam gitu. Jadi kayak tanda-tandanya apa sih kalau misalkan orang tua nih pada anak ABK yang menandakan udah sampai burn out nih gitu, dan sekiranya ya harus ngapain ya gitu kalau misalkan orang tua sampai burn out gitu. Gimana? Nah, kalau dari pengertiannya sendiri sih, burnout itu kan maksudnya stres yang udah sangat berlebihan kayak gitu. Sederhananya ya, kalau dari buku ya kayak setiap mau ngelakuin sesuatu tuh bawaannya capek banget kayak gitu, dan tiap orang pasti punya rasa yang beda-beda sih, dan yang paling bisa untuk ngerasain apakah udah termasuk burnout atau enggak biasanya kembali ke pribadinya sih, evaluasi diri apakah saat memegang anak lebih banyak pengalaman capeknya atau pengalaman ya mampu menguasai situasinya kayak gitu. Kalau itu yang aku tahu sih. Kalau ini Lutfi sendiri. Iya, jadi sebenarnya kan burnout itu kan ya kondisi di mana emosi itu udah muncak banget kan. Maksudnya udah bener-bener yang udah nggak bisa ngebendung lagi nih situasi stres yang kita pupuk kan. Makanya
biasanya sih kalau aku lihat ya mungkin dari pengamatan atau dari cerita orang lain gitu ya, yang mungkin orang tua mungkin dari anak-anak yang gue pegang gitu ya terkadang. Nah itu tuh biasanya udah sering jadi yang lebih temperamen. Kalau misalnya anak melakukan tindakan apa tuh langsung ditimpalin kayak nggak boleh gini gitu. Karena kan situasi stresnya ini kan emang nggak bisa kita salahkan dari satu sudut aja, misalkan dari anaknya doang nih, karena kan burnout itu kan muncak ketika semua elemen dalam kehidupannya tuh menekan dia kan terlalu keras, kayak contohnya pekerjaannya, terus juga ya situasi rumah, ya finansial segala macamnya lah maksudnya. Ditambah dengan kondisi anak yang tadi Om Afi bilang itu tuh gak bisa terprediksi gitu. Karena kan kalau kita udah ngomongin AKBK ya contoh kayak autis gitu, autis itu kan bukan penyakit ya, gangguan. Maksudnya konotasinya tuh bukan disembuhkan kan, maksudnya sifatnya tuh mungkin bisa dikendalikan atau diperbaiki lah seperti itu. Jadi kan memang enggak yang tertuju banget, makanya pasti akan jadi beban sekali gitu ketika melihat ya progresnya, apalagi yang mungkin sepengamatan kita tuh ada, cuma kan menurut orang tuanya kelihatan tapi kayaknya enggak nih kalau buat misalkan ya keluarga atau temannya gitu kan, kayak ini mah tetap sama nih, masih ada perilaku yang kelihatannya nggak bagus gitu. Jadi selain tadi ya itu juga sih pandangan orang lain gitu ke anaknya, kayak diomongin kayak anaknya kok kayak gini ya, label negatif itu bikin capek juga ya. Jadi sering lah kayak kadang gitu kita sering lihat nggak sih, kayak misalkan banyak banget sekarang anak-anak kayak di TikTok gitu ngomong kayak jangankanlah anak dibebankan kayak disuruh ini itu gitu, bahkan terkadang baru mau diomongin itu coba lihat tuh anak tetangga bagus aja udah marah banget, apalagi maksudnya anak ABK gitu yang notabene tuh ya kalau mungkin menurut sebagian orang tuh kayak aneh, tabu lah gitu kan. Tapi ketika disinggung sesuatu yang enggak normal, yang enggak normatif, pasti akan dipandang sesuatu yang aneh gitu. Makanya pasti akan menyinggung sekali, dan menurutku itu salah satu faktor juga yang memberikan tekanan lebih biasanya ke orang tua. Karena sebagian besar orang tua yang cerita gitu ya kadang tentang anaknya tuh alasannya saya pengen cepet-cepet anak saya tuh bisa ngomong, saya pengen cepet anak saya tuh bisa ini, soalnya keluarga saya nggak mau begini-gini, keluarga saya tuh biasanya nuntut kalau anak saya gini-gini misalnya nggak dianggap keluarga misalkan gitu. Jadi kan akhirnya memberikan pressure banget nih ke orang tua yang harusnya mungkin bisa ngejalanin itu dengan lebih konsisten, dengan komitmen yang ada, misalkan udah yakin kita terapi nih segala macam, tapi karena ada tuntutan tadi, ya ditambah dengan mungkin lingkungan rumahnya nggak memadai untuk dia megang anaknya, ya jadinya makin ngebuat orang tua tuh stres gitu. Nah ketika udah bener-bener burn out banget, ya itu biasanya terjadi orang tua akan jadi lebih temperamen, lebih keras ke anak. Terus kalau misalkan anaknya memberikan perilaku yang nggak sesuai, contoh kayak misalkan ya steaming atau teriak-teriak, yang di situasi orang tuanya tuh lagi capek banget, pasti ya nggak akan jadi habit yang baik gitu, seperti itu. Tapi benar gak sih kalau burnout itu rasa yang lelah secara terus menerus gitu, tapi kalau depresi itu lebih yang dalam lagi, yang sampai udah nggak bisa merasakan apa-apa lagi, dan dia cuma bisa diem aja, cuma bisa pasrah aja gitu. Bener gak sih depresi dan burnout seperti itu? Gimana Tom? Paling tinggal koreksi aja kalau salah sih. Kalau burnout itu biasanya berkaitan sama yang aku tahu sih, masih ingat aku masalah stamina sih. Jadi kayak bebannya udah capek banget, kayak mau bernapas aja kayak agak susah, itu udah burnout. Tapi kalau depresi itu ya dia fisiknya oke-oke aja, dia nggak capek juga, dan tapi ya dia merasa tertekan, ada banyak beban pikiran yang bentuknya bukan masalah fisik, tapi kayak udah masalah pikiran aja, masalah mental sih kayak gitu. Kalau yang aku tahu itu yang membedakan. Cuman ya dampaknya sama-sama buruk jika tidak bisa di manajemen dengan baik kayak gitu. Dan yang pasti ya baik lagi sih, ya setiap manusia pasti yang akan ngalamin namanya burnout dan depresi, bukan sesuatu yang sebenarnya negatif yang harusnya nggak punya, tapi ya setiap orang punya, cuman tinggal masalah manajemennya aja sih kalau aku. Kalau ini ya kalau aku sebenarnya gini, kalau burnout itu menurutku tuh lebih ke situasional. Jadi situasi di mana ketika
mungkin kita udah benar-benar capek ditambah dengan pemikiran kita yang lagi benar-benar saling bertabrakan gitu ya, jadi benar-benar stres banget, jadi muncak gitu. Tapi kalau depresi itu lebih ke gangguan mood sih, jadi gangguan tingkat lanjut kan, misalkan kayak ketika kita udah kayak mood kita nggak stabil, terus kita udah bener-bener istilahnya udah uncontrol banget tuh, misalkan ditambah dengan banyaknya masalah, nah bisa jadi tuh baru tuh pengembangan dari gangguan mood tadi ya, dengan mungkin dengan situasi burnout tadi ya bisa jadi akhirnya juga ke ke depresi, asal ada pemicu yang benar-benar romantik. Karena kan depresi juga kan ada kategorinya kan, depresi ringan, depresi berat kan. Itu kan maaf juga kalau salah ya, karena aku lupa ingat. Makanya memang nggak bisa dipatok banget. Tapi kalau untuk konteksnya sampai nggak bisa merasakan situasi dan emosi, iya kalau misalkan mungkin dia udah ngalamin depresi yang berat banget. Tapi kalau ringan itu biasanya masih berkaitan sama kayak gangguan kecemasan gitu, jadi yang kayak overthinking sendiri, panik, terus jadi yang kayak apa-apa tuh takut yang ngelakuin sesuatu gitu. Jadi masih masuk depresi itu. Masih bisa, karena kan depresi itu kan lebih ke yang gimana ya, kalau kita gangguan mood itu kan situasi cuma dua kan, biasanya kita jadi diem atau kita jadi yang menggebu-gebu, marah-marah, teriak-teriak gitu kan. Nah, kalau depresi itu biasanya jadi yang lebih kayak bentuk kolapsnya lah dari semua gangguan itu, terus akhirnya jadi satu gangguan besarnya itu, maksudnya gitu. Makanya kan kalau ringan itu biasanya masih bisa kelihatan gitu, kayak mungkin dari cara dia berperilaku juga kayak mulai mengabaikan kesehariannya dia, kayak misalkan yang harusnya mungkin mandi, makan, terus jadi udah mulai diabaikan, jadi mulai lebih cuek sama apa yang dia punya gitu. Tapi di satu sisi masih ada nih kayak di pemikirannya dia tuh kayak aku tuh kalau ringan ya, aku tuh kayak ini tuh sebenarnya nggak baik gitu, ini tuh salah nih. Tapi karena dia ngerasa kayak mungkin secara nilai value dirinya tuh udah hilang karena dia depresi ya tadi ya, jadi ya buat apa lagi kurus kayak gini gitu, udah jadi kayak melepaskan itu gitu. Nah kalau udah yang depresi tinggi banget itu udah yang bener-bener yang ya mungkin bisa tuh salah satunya jadi yang hilang gitu akal dia untuk ya udah gitu, buat apa lagi marah-marah, buat apa lagi ya itu. Yang aku lihat ini ya, jadi depresi itu kayak sistem mekanisme tubuh gitu ya. Jadi maksudnya ketika pikiran udah overload banget, jadi kayak sistemnya di shutdown gitu kali ya. Iya. Di shutdown jadi supaya bisa recovery tubuhnya kembali gitu. Tapi kalau kayak burnout sama depresi itu penanganannya ada yang berbeda nggak sih? Paling atau atau mungkin kayak banyakin istirahat seperti itu, atau mungkin teknik-teknik itu ya, kayak journaling gitu. Iya. Memang betul. Jadi sebenarnya sih secara basic sama. Cuman kan kalau kita ngomongin burnout itu kan masih situasional kan tadi. Maksudnya bukan yang berkepanjangan lah. Maksudnya bukan siklus gangguan yang bisa terus-menerus terjadi. Makanya kan kita pun maksudnya yang neurotipikal kan kadang juga ngalamin kan. Mungkin kalau kita lagi kayak capek kerja, terus ditambah tuntutan orang tua, tuntutan pekerjaan, tuntutan ya segala macam itu tuh jadi satu, dan kita udah nggak bisa ngekontrol lagi gitu. Jadi udah nggak tahu harus melangkah dengan seperti apa. Kita udah bener kayak ngebatu, maksudnya udah terkunci sama semua yang kita dapatkan itu, burnout lah tuh. Akhirnya jadi yang bener-bener wah bisa macam-macam kan. Jadi penanganannya biasanya sih memang ada beberapa perbedaan, cuman mungkin kalau lebih ke yang burnout ini mungkin masih bisa ditolong dengan ya lebih ke relaksasi. Kita lebih ya istilahnya ngasih tahu dia untuk coba buat tenangkan diri ya dengan sistem pernafasannya dia, relaksasi segala macam gitu. Maksudnya enggak yang mengandung sampai ke nilai-nilai diri gitu. Nah kalau depresi itu kan udah berkaitan juga tuh dengan tadi ya, dengan value, nilai dirinya dia segala macam, maksudnya untuk ngerubah mindsetnya dia. Jadi bakal masuk banget berkaitan mirip-mirip mungkin sama teori CBT. Kan kalau CBT itu kan dia kayak gimana caranya kita bisa naikin lagi istilahnya kayak level insight-nya dia, kayak nilai kehidupnya dia nih, biar dia akhirnya mau nih keluar dari depresi itu gitu. Karena kan kalau depresi itu kan pemicunya pasti bener-bener telat banget kan. Misalnya contoh kayak
gagal dalam suatu hal, misalnya menikah, kayak gagal menikah gitu misalnya, itu kan telak banget kan, maksudnya bukan sesuatu yang bisa kita perbaiki nih, karena kan ya kalau udah gagal udah gitu, atau kehilangan seseorang yang benar-benar kita sayang banget, terus juga misalkan bisa juga kayak dia ngedapetin perlakuan yang benar-benar negatif gitu kan, jadi akhirnya yang ngebuat dia tuh udah benar-benar kehilangan arah gitu. Notabene dia nggak tahu lagi nih, aku harus jadi apa gitu. Makanya harus kita tambah lagi nih, ya tadi penerapannya kayak, kamu ini orang baik loh, kamu hebat, udah bisa ngelewatin masa-masa sulit kamu, kehilangan suami, kamu juga udah hebat, bisa ngurus anak sendirian, walaupun memang hasilnya kurang baik, ya kayak gitu. Jadi ada beberapa tambahan seperti itu untuk memperkuat nilai dirinya dia lagi sih. Menurut aku gitu. Jadi ini ya, istilahnya kalau burnout itu udah bener-bener capek banget, dan memang penyebabnya itu ada secara terus menerus ya gitu. Kayak tadi kan orang tua dengan anak yang ABK kan artinya kan kemungkinan akan secara terus menerus ada gitu. Jadi mungkin lebih ke ini kali ya, kayak pembagian waktu pengurusan dengan orang tua kayak gitu. Mungkin juga misalkan ada ekonomi, mungkin bisa kayak pembagian waktu dengan suster misalnya kayak gitu. Dan yang utama banget me time kali ya, yang ibaratnya untuk setengahnya ada waktu lah untuk ngerilis dulu gitu. Karena kan ketika misalkan orang tuanya juga yang nggak stable, ditekan-tekan juga perasaannya, itu juga secara nggak langsung akan ngefek juga perkembangannya si anak juga gitu. Makanya aku sih biasanya kalau ketika sesi konsultasi ke orang tua, kayak aku berprinsipnya ya kalau memang situasinya dia memang marah ke anaknya sih, it's okay lah ya, sekali-sekali memang kan manusia kadang hampir nggak kuat banget ya, karena kan muncul ya emosi marah, untuk ekspresian diri. Tapi yang jangan sampai adalah ketika marah itu menjadi pola asuhnya gitu. Jadi terus menerus. Kan ketika misalkan memang marah hanya untuk mengekspresikan diri aja, harapannya ada perbaikan lah setelahnya gitu. Maksudnya ibaratnya kayak dia udah misalkan anak melakukan kesalahan A, terus dia marah, untuk nextnya kan harapannya dia bisa belajar untuk bagaimana menyelesaikan masalah si A-nya dengan tanpa marah-marah lah kalau bisa gitu. Nah kalau misalkan polanya marah untuk pola asuh, itu yang membuat jadinya malah kesehatan mental anak yang kena juga, yang harapannya jangan sampai gitu. Pertanyaan lanjutannya gini nggak sih, memang seberapa penting kesehatan mental orang tua terhadap perkembangan anak? Maksudnya jika orang tua punya kesehatan mental yang baik atau buruk, seberapa penting itu bisa mempengaruhi dari perkembangan anak itu sendiri? Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurutku penting sekali, karena aku pernah nyinggung juga tuh, jadi memang ada beberapa teori yang bisa mengembangkan perilaku kan. Jadi kayak ada teorinya Skinner tuh yang reinforcement, yang shaping, coping segala macam tuh kan. Itu kan teori yang bisa ngebentuk perilaku. Makanya terus juga ada teorinya Bandura, teori teori meniru lah gitu. Apa yang orang tua lakukan tuh anak akan mengikuti kan. Makanya di sini kan kesehatan itu penting banget, karena bagaimana caranya supaya kita tuh sebagai parents itu bisa menjaga koridor-koridor yang mana boleh, mana yang nggak boleh kan. Bahkan kayak kita pun bekerja sebagai terapis kan memang ada nilai-nilai profesional dilakukan. Kita mungkin boleh memberikan sisi ya ketegasan kita, atau mungkin sisi pembelajaran dari segi perilaku tadi gitu ya, tapi kan tetap ada koridornya. Nah makanya penting banget kalau kita nggak punya kesehatan mental yang baik, misalkan menghadapi anak-anak ABK yang mungkin notabene perilakunya luar biasa unik gitu ya, itu pasti berat banget. Karena yang pertama, kita itu nggak istilahnya yang gue bilang ya, kita nggak concern hanya menangani satu
permasalahan kan. Maksudnya kita punya banyak banget nih dalam hidup itu yang harus ditangani, ya pekerjaan, orang tua, finansial segala macam gitu. Kalau misalnya kita nggak, kalau syukur-syukur maksudnya semuanya stabil nih, misalkan finansial stabil, keluarganya baik ya, terus lingkungan keluarganya juga suportif gitu. Nah permasalahannya kan ketika ya tadi ya dapetin keluarga, lingkungan dan situasi yang enggak memadai untuk orang tua tuh mengurus anak dengan kondisi seperti itu gitu. Itu pasti akan jadi beban sekali. Nah ketika orang tua enggak punya fondasi mental yang baik, itu pasti kan akan jadi lebih gampang stres. Nah, stres itu kan pasti akan mempengaruhi gimana cara dia men-treat anak. Nah, biasanya dalam teorinya itu aku nggak lupa ya maaf nama teori dari apa, cuman beberapa hal yang sering terjadi ketika orang tua itu stres dalam kasusnya parenting itu bisa ada dua yang paling besar. Jadi mengabaikan jadi yang cuek terhadap apa yang dilakukan anak, karena ya dia akan lebih concern menangani hal-hal yang menurut dia baik gitu di luar itu. Ya biasanya bisa jadi dia akan nyuruh suster untuk megang anaknya, maksudnya sampingan tugas pribadinya dia, karena ya dia tahu mungkin secara tuntutan yang paling besar itu ya memang anak ini gitu dibanding yang lain. Terus nomor dua, jadi sering memberikan perilaku yang negatif kan kalau stres. Misalkan kalau kita marah, kita udah nggak bisa ngebendung lagi, misalkan kayak anaknya lagi main, terus kita udah ajarin ntar mainnya kayak gini gitu, terus dia nggak ngelakuin ya karena misalnya ya diberantakin kah, atau anaknya justru memenuhi preferensinya sendiri, terus dia kata, enggak kayak gitu, ayo main lagi yang benar gitu. Itu kan pasti akan jadi mimik juga tuh, jadi memori lah untuk anak kan, kayak oh iya kalau salah aku akan di treatmentnya diomelin gitu. Oh aku udah tahu. Jadi akhirnya memberikan kesan yang nggak baik, yang khawatirnya itu kan akan ditiru di kemudian hari. Ya seperti itu sih menurutku. Jadi ya fondasinya harus kuat. Dan akan jadi lebih crash lagi ya ketika misalkan anak melakukan salah gitu. Dan anak juga anak kan belajar bahwa hal ini menyenangkan, hal ini menyedihkan, itu kan juga dia ngikutin dari orang tua. Kan? Jadi ketika orang tuanya itu lagi kesehatan mental lagi buruk, otomatis akan kecenderungannya untuk mulai berbanyak hal menjadi hal yang buruk, hal yang menakutkan gitu. Iya, karena menurutku aja nih pusing nerapin treatment ini sih, kayak nggak cuma megang anak ya, kayak pengajar paskib juga, kayak misalkan kayak kalau misalkan ada pelatih yang ngajarin tuh anggap tuh kayak ibu. Aku bilang ibu itu kan dia yang punya knowledge yang banyak, dia yang akan ngajarin kamu sebelum kamu tuh menemukan dunia luar gitu. Jadi kalau misalkan parentsnya itu nggak bisa ngasih jembatan yang koneksi yang bagus gitu ya, maksudnya pemahaman dasar anak yang baik dan enggaknya itu seperti apa, justru kita timpalin dengan, karena kita ngerasa treatment kita tuh benar nih. Kenapa mungkin kayak enggak, dulu tuh ini sering terjadi ya, kayak misalkan dulu tuh mama atau bapak tuh dididiknya keras sama ini, hasilnya bagus-bagus, kayak sekarang papa punya pekerjaan, kadang kan kayak gitu. Maksudnya untuk anak-anak yang neurotypical ya, itu aja maksudnya terkadang masih sering kali seperti itu gitu. Menurutku akan amat sangat berbahaya gitu, karena yang tadi Om Rio bilang juga di awal, memang setiap treatment itu memang nggak akan saklek. Mungkin anak-anak ini diberi treatment galak, dia akan bisa lembek atau jadi keras, karena emang perilaku itu tuh gambling menurut aku gitu. Maksudnya nggak bisa dipukul rata nih, kalau misalnya kita treatment gini anak akan jadi bagus, nggak. Cuman mungkin akan diambil rata-ratanya kan, misalkan kalau di treatment kayak gini bagus. Tapi kalau udah di treatment yang negatif, itu udah pasti akan lebih kelihatan dampaknya gitu. Maksudnya bahasa-bahasanya nggak perlu lah anak itu jadi patuh doang. Tapi pasti nanti dari manajemen stresnya, dari bagaimana anak menangani masalah yang tadi ya, kayak kalau anak ABK misalkan ya dia nggak bisa memenuhi preferensinya dia, terus anak nggak bisa melakukan aktivitasnya disuruh orang tuanya, itu kan pasti akan jadi beban banget kalau kita tekan dia untuk ngikutin apa yang kita mau aja gitu. Karena ya ini yang sering terjadi, aku sering bilang kayak orang tua pasti ya pengen yang lebih cepat dan instan dan pengen lebih bagus hasilnya gitu, tapi melupakan bahwa prosesnya itu memerlukan ya keterlibatan emosional dan kemampuan sosial anak juga gitu. Jadi bukan cuma dari kita
Karena kan kalau ngikutin kita itu ya jadi cuma niru, tapi nggak ngembangin ya siklus emosional yang baik yang kita udah bahas lah di minggu lalu kayak gitu. Oke. Paling aku ini sih biar catatan. Sharing-sharing aja soal ini namanya apa? Jurnal sih kurang lebih konsepnya sama. Jadi kayak jurnal yang penelitian ini berkaitan dengan tentang kemampuan orang tua, tingkat stres orang tua dalam memiliki anak berkebutuhan khusus. Konsepnya sih sama kayak yang sebelumnya. Jadi kayak si Andrew sama Cynthia ini kayak menganalisa berbagai macam penelitian-penelitian, jurnal penelitian yang lain, kemudian dijadikan dalam satu jurnalnya mereka. Dan yang paling aku highlight sih ada 4 faktor sih yang paling berpengaruh dalam bagaimana tingkat stres orang tua. Yang pertama kayak gender orang tua, di mana gender ibu itu atau ibu biasanya tingkat stresnya lebih tinggi dalam kaitannya dibandingkan sama gender yang laki-laki. Terus kalau misalkan dengan kemampuan diagnosa related coping issues, jadi seandainya emosional anak itu semakin suka meledak-ledak, maka itu tentu berpengaruh kepada kemampuan orang tua juga dalam menghadapi stres juga. Jadi anak yang gampang marah, gampang stres itu akan membuat orang tua cenderung juga naik stresnya kayak gitu. Jadi semakin tinggi kesulitan anak untuk mengelola emosinya, maka membuat orang tua jadi akan semakin sulit juga untuk mengelola emosinya. Terus yang kemudian yang tadi udah kita bahas juga sih sosial economic karakteristik. Jadi kayak masalah ekonomi makin rendah, baik lagi makin rendah keuangan dalam keluarga, itu juga akan membuat tinggi tingkat stres yang ada. Dan yang terakhir sih tentang social isolation of parents. Jadi kayak di mana dukungan sosial itu semakin tinggi dukungan sosialnya, tentu saja membuat kemampuan stres dari pengelolaan stres orang tua itu menjadi semakin lebih baik. Dan khususnya dalam catatannya sih dibilang orang tua yang Asia yang kurang lebih dari region Asia kayak Jordan, Malaysia, Israel. Jadi gimana kultur timur kan biasanya kekerabatannya itu kuat dan itu biasanya berpengaruh untuk mengelola kemampuan stres dari orang tua. Jadi ketika misalnya dukungan dari keluarga yang lain semakin baik, maka kemampuan pola stres dari orang tua juga semakin rendah kayak gitu. Paling aku ngajak diskusinya sih lebih ke arah ternyata begitu banyak sih faktor-faktor yang berpengaruh buat stres orang tua. Apalagi yang aku agak highlight adalah bagaimana peran ibu itu terkadang bisa lebih berat dibanding peran laki-laki. Karena aku lihat diskusinya sih ternyata karena memang ibu yang akan lebih banyak intens kepada anak, dimana peran kita sebagai biasanya laki-laki akan fokus kan akan lebih banyak mencari uang kayak gitu, menambah suplai ekonomi keluarga, dan tentunya intensitas untuk anak akan berkurang dan jadi hal yang wajar untuk tingkat stres seorang ibu terhadap lebih besar kepada anaknya. Karena kalau ayah itu lebih terprediksi kan soal pekerjaan, walaupun emang sulit juga sih, cuman lebih terprediksi dibanding yang orang ibu yang menghadapi yang unpredictable lah gitu. Betul kayak gitu. Dan apa ya tadi aku agak catat juga sih, jadi kayak coping stress atau cara penanganan dari orang tua atau orang tua dalam hal ini itu semakin buruk bagaimana sebelum punya anak. Kalau memang kemampuan mengelola stresnya juga buruk, dengan memiliki anak ABK akan jadi semakin sulit kayak gitu. Dan biasanya dukungan profesional akan membantu orang tua untuk boleh bisa lebih punya kemampuan pengelolaan stres yang makin baik. Jadi kurang lebih sih hampir sama kayak yang kita bahas saat ini sih kayak gitu. Dari teman ada tanggapan atau misalkan analisa tersendiri? Kalau aku ini lebih ke arah mungkin kayak simulasi kecil-kecil aja ya. Oke. Jadi ini ada kantong biasa sebenarnya, tapi di dalamnya ada sesuatu. Nah, siapa yang mau pegang? Dari sini, coba. Oke. Ketika aku mau fokus di emosinya. Nah, di dalam ini ada sesuatu. Tangkap emosinya sekarang. Sekarang aku bilang di dalam ini sesuatunya itu keras, tapi aman. Dan itu hanya bentuknya mainan dan nggak berlendir dan segala macamnya.
tangkapnya emosinya. Oke, coba boleh. Kelihatan ya? Coba nggak boleh dilihat tapi diraba aja. Udah. Kalau udah dipegang boleh dilepas. Nah mungkin pertanyaannya adalah biasanya benda apa kira-kira yang di dalam? Tapi karena aku bilang clue-nya tangkap emosi, aku pengen coba ngebayangin emosi yang pertama ketika aku cuma suruh pegang ini, sama emosi yang kedua aku kasih tahu ciri-cirinya, aku kasih pengetahuan di situ. Kira-kira ada perbedaan nggak? Ada. Apa perbedaan yang emosi yang pertama yang tanpa ada sesuatu, yang kedua yang aku kasih tahu informasinya? Iya, yang pertama itu kan jadi yang pertama itu kan gak ngegambarin apa kan, maksudnya nggak kegambar, nggak kebayang apa, jadi aku jadi kayak stres sendiri, itu apa sih sebenarnya, jadi kayak takut juga kan, apalagi ngebayanginnya kayak sesuatu benda yang unpredictable gitu, yang kita nggak tahu sendiri kan, jadi kayak aku bilang takutnya nih apa ya, aku bilang masa aku mikirnya takutnya apa yang nggak aku sukain gitu kan, bisa jadi kan, tapi pas aku bilang kayak ini benda yang mainan, itu udah ngasih ibaratnya ngasih gambaran aman lah buat aku. Oh ya udah gitu, makanya aku berani karena dia langsung pas megang juga gitu. Jadi ya yang kedua itu lebih ngelegain, yang pertama itu lebih apa ya, ngasih tekanan tersendiri gitu, kayak ya apa ya, sama kayak kita main tuh sih, kayak kita main blind box yang masukin tangan gitu kan, itu kan kayak takut gitu biarpun apa gitu ya. Aku percaya sih mungkin gak akan aneh-aneh ya, tapi kan tetap ya kita nggak bisa menangkap sesuatu yang kita nggak bisa lihat, ya karena ya tadi ibaratnya kalau misalkan Om Rio-nya itu orang yang tidak dikenal kan, otomatis akan lebih worry lagi. Iya betul, hanya ya pas udah dibilang itu mainan, berarti udah lega, pelong tuh hati, pelong tuh kan tadi megang-megang kayak bentuknya kayak nggak kebayang, baru kita dikasih tahu ya nggak kebayang kayak ini apa pisau kan ya. Ini apa-apa tuh tahu maksudnya itu apa, akhirnya setelah kurang raba-raba ini bisa diinin, ya tahu. Yang penting kata keywordnya pas keluar ada gambarannya itu, ya udah gitu, lebih kayak ngelegain aja sih Om. Menarik, itu sebenarnya gambaran yang aku gak pikirkan tapi dirimu tangkap. Kalau menurutmu ada sesuatu yang bisa nangkap nggak? Atau menurutmu melihat simulasi kecil seperti itu, apa yang dirimu bisa simpulkan atau analisa? Ya, jadi ketika tadi kan belum diketahui apa isinya, terus akhirnya Om Rio cuma ngasih cuma ngasih instruction saja, cuma ngasih clue aja, ya otomatis akan strange lah gitu. Tapi ketika kayak anak juga lah, ketika anak udah berhasil tahu hal yang misterius, dia udah benar-benar merasakan, yang nggak cuma denger doang, dia akan lebih pede, akan lebih happy lah gitu. Itu pun juga contoh kecil aja gitu. Kalau di anak-anak kan pasti akan pada kejadian yang besar sekali lah menurut mereka. Menarik semua sih dua-duanya sih. Karena aku sebenarnya pertama ya keren sih, salut, maksudnya kalian bisa punya kesimpulan soal bagaimana ketika kita punya pengetahuan jadi lebih aman untuk melakukan sebuah instruksi tersebut. Kalau aku tadinya mau coba, tapi menurut aku sih tetap oke sih. Dari akunya, aku sempat kepikiran bahwa jika kita menghadapi anak ABK itu seakan-akan kita sedang melihat sesuatu yang kita nggak tahu sama sekali. Tapi seandainya kita punya pengetahuan tentang, dia akan seperti ini, anak ABK itu punya kemampuan yang berbeda dengan orang lain, anak ABK yang ini akan anak ABK kita yang anak sendiri itu ternyata dia punya profil seperti ini, apa yang dia bikin dia takut, apa yang bikin dia marah. Semakin banyak pengetahuan yang kita tahu, semakin banyak buku yang kita baca, semakin seminar atau ilmu-ilmu yang kita tahu, maka kita akan jauh lebih siap menghadapi anak tersebut kayak gitu. Dan kita akan balik lagi, rasa aman itu akan lebih muncul, dan itu sih yang aku coba tekankan. Kalau dari aku ngelihat, rasa ketidaktahuan itu akan jadi lebih tinggi jika kita nggak tahu apa-apa. Kepanikan kita menghadapi sesuatu yang kita nggak kuasain itu akan lebih membuat kita jadi lebih
stres lebih tinggi ketimbang seandainya kita sudah punya pengetahuan itu sendiri kayak gitu sih. Makanya ada istilah nggak ada orang tua yang gagal, tapi yang ada orang tua yang belajar gitu. Karena kan memang setiap anak autis itu unik sekali. Jadi ketika orang tua melakukan kesalahan, itu memang ada sebuah pembelajaran yang mungkin yang bisa ya mungkin ilmu itu cuma ada di orang tua itu aja gitu. Karena kan itu tadi ya karena memang unik sekali gitu. Jadi jangan merasa gagal karena memang kita akan terus belajar lah untuk menghadapi anak autis yang selalu berbeda di setiap manusia gitu. Kayaknya udah di penghujung penghujung acara. Sudah sangat-sangat padat dan mantap. Mana ada apa lagi? Aku ada penutup. We cannot pour an empty jar into a cup. We cannot pour an empty jar into a cup. Jadi kita nggak bisa tuang toples kita nggak bisa tuang toples kosong ke gelas. Gitu. Ibaratnya toples kosong adalah kesehatan mental yang buruk, tidak memiliki energi, mungkin itu tadi depresi, burnout. Kita nggak bisa tuh menuang sesuatu ke anak kita ketika kita memiliki kesehatan mental yang buruk. Nah, filosofis sekali. Kita ntar bikin berasa jadi Epictetus nih. Aku biar nyambung. Nanti jadi genre filsuf kita kayaknya bentar lagi. Dari aku kata menutup, with great power come great responsibility. Biar nyambung. Ini ya, ini bagus. Apa ya kata-kata yang enggak ada yang icon tapi di kepala. Aduh. Ya bermanfaat aja kali ya. Yang enggak harus yang juga gitu. Ini kan sih lebih ke yang orang tua itu kan ibarat garda terdepan, maksudnya garda yang paling terdepan lah untuk dalam membina anak lah maksudnya ya sedari lahir gitu ya. Jadi memang ada istilahnya juga kan kalau menikah itu memang nggak hanya siap karena pengen menikah, nggak hanya siap karena finansial apa, tapi siap juga untuk menerima kehadiran anak dan mengurusnya ya seperti itu. Kalau memang apa istilahnya ya penawarannya memang hanya sebatas menikah lalu ya udah hidup bahagia dengan pasangan, ya itu aja nggak cukup kan, karena memang ya pada akhirnya menikah itu kan melanjutkan keturunan ya, jadi memang harus dipersiapkan dengan matang. Karena kita bener loh, anak itu kan gambling ya. Kita mungkin berekspektasi anak kita akan mungkin kayak normal, kita nggak pernah tahu. Ini menarik nih. Mungkin bisa judul selanjutnya. Iya. Child or child free. Itu berat banget ya. Betul. Boleh. Ya jadi istilahnya anak itu kan maaf ya kalau udah gambling kayak judi banget ya. Misalnya random lah, kita nggak tahu gitu ya. Science kan juga di anak-anak kan gambling. Iya, nggak bisa terprediksi masa gitu ya. Masa belum tentu yang bahkan terkadang kayak kita udah menjaga pola hidup sehat, kita makan ini. Betul. Kita belum tentu punya anak pun akan sama kayak kita karena ya akan ada banyak aspek lagi mempengaruhi kondisi anak. Jadi kalau aku sih benar-benar dipersiapkan banget. Maksudnya mental itu perlu gitu ya, karena apa yang kita tanamkan atau apa yang akan kita berikan ke anak itu tuh nggak semata-mata akan selewat aja, tapi akan direkam banget, walaupun mungkin dengan kondisi anak yang ya anak dengan ABK ya, karena apalagi perilaku yang berulang secara terus-menerus itu pasti akan jadi suatu kebiasaan yang akan anak ingat gitu, dan itu yang akan jadi apa istilahnya fondasi anak untuk menghadapi kehidupan di luar setelahnya. Makanya harus benar-benar apa istilahnya sih dipersiapkan dan dipertimbangkan untuk menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin di luar kita gitu. Itu aja sih kalau aku. Oke, setuju. Ya, mungkin kita udah banyak topik juga dan udah banyak ini juga kita ngundang-ngundang orang, tapi buat teman-teman yang memang nonton
dan tertarik, kita boleh gabung-gabung maksudnya ya. Iya, kali mungkin. Sesuai dengan namanya kita ya saling bertumbuh, bukan merasa kita yang paling benar ya. Kalau ada sesuatu, baik lagi kalau ada komentar-komentar kami yang kurang pas, apalagi kata Alfi kalau mau klarifikasi langsung lewat video juga boleh kayak gitu. Jadi silakan. Ya kalau mau apa ya datang boleh gitu. Kalau misalnya yang setuju kan, nanti kita siapin ring tinju. Gak bercanda. Boleh. Oke. Sampai jumpa lagi guys. Bye.